Di video kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari cabai katokon. Jadi di Kabupaten Tanah Toraja menyebutkan cabai katokon adalah sejenis cabai atau lombok primadona khas Tanah Toraja. Penampilan fisiknya seperti paprika tetapi dalam bentuk mini, gemuk, bulat, dan pendek. Ukuran normalnya sekitar 3-4 cm. Dengan penampang seukuran 2 hingga 3,5 cm. Berwarna hijau keunguan saat masih muda dan merah menyegarkan saat buahnya matang untuk diolah menjadi bahan kuliner penguat rasa makanan khas Tanah Toraja. Selain mengandung vitamin A dan C, serta antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas penyebab kanker, khasiat cabai katokon ternyata sangat banyak. Manfaat atau khasiat yang dapat diperoleh saat mengkonsumsi lada katokon ini yakni menambah nafsu makan, obat awet muda karena bisa memperlambat penuaian, anti stres, membantu mengatasi masalah persendian, menurunkan kolesterol, melancarkan aliran darah, mencegah stroke, meredakan batuk berdahak, melegakan hidung tersumbat, serta meredakan migran dan masih banyak lagi. Cabai katokon seperti pada umumnya cabai, yaitu mengandung zat minyak yang membuat rasa menjadi pedas dan terasa panas di lidah. Konon rasa pedas lada katokon sebanding dengan 4 kali rasa pedas dari cabai rawit. Bahkan ada yang mengatakan sebanding dengan 10 kali rasa pedas dari cabai rawit. Keunggulan lain dari cabai ini karena cara menanamnya yang masih tradisional. Kepedasan cabai bisa optimal bila ditanam di ketinggian daerah pegunungan atau sekitar 200 di atas permukaan laut. Mendapatkan curah hujan yang cukup sehingga terkena cahaya matahari yang cukup atau sekitar 11-12 jam per hari. Cabai katokon sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai komoditi agribisnis karena harganya yang sangat relatif stabil, tidak seperti cabai lainnya. Dengan aroma khasnya dan rasa pedasnya yang sangat luar biasa menjadikan cabai katokon selalu dicari orang untuk dikonsumsi, sehingga harganya pun selalu di atas harga cabai lainnya. Salah satu pembudidaya cabai katokon di Tanah Toraja menuturkan pada saat ini harga cabai katokon di tingkat petani mencapai 50.000 per kilonya. Pada keadaan tertentu, terlebih pada saat musim penghujan, harganya bisa menembus 100.000 per kilonya di pasaran. Lada katokon dapat tumbuh baik pada ketinggian 1.000-1.500 meter. Pada umur 3 bulan setelah tanam, lada katokon sudah bisa menghasilkan buah. Pada umumnya dalam 1 kali musim tanam lada katokon dapat dipanen sampai 4 kali dengan produksi setiap tanaman dapat mencapai 1 kilonya. Cabai katokon juga kini sudah diolah lebih lanjut menjadi sambal siap saji dan menjadi oleh-oleh khas Tanah Toraja. Pembibitan cabai katokon dimulai dari memilih benih, mengeringkan buah, menyimpan buah, membuat persemaian, menabur benih, dan memelihara tumbuhnya buah sampai dengan saat benih akan dipindahkan ke tempat penanaman. Cabai katokon diperbanyak dengan bijinya. Biji dipilih dari buah yang sudah masak, tidak terserang penyakit, subur, kokoh, dan berbuah banyak. Buah cabai katokon yang dipilih kemudian dikeringkan dengan 2 cara, yakni buah cabai dilepas, diambil bijinya, kemudian diangin-anginkan, atau buah cabai dikeringkan setelah kering bijinya dipisahkan. Untuk persemaiannya dilakukan dengan cara membuat bedeng persemaian, menyamai benih dan merawat benih. Akan lebih baik jika benih yang sudah tumbuh setelah 15 hari disapi ke dalam polybag plastik yang berdiameter 5 cm.
Umur pindah tanaman yang baik adalah 30-45 hari setelah semai. Penanaman didahului dengan menyiapkan lubang dengan jarak 50 x 80 cm. Kemudian lubang diisi dengan pupuk kandang yang sudah jadi sebanyak 1-2 genggam. Penyulaman cabai dapat dilakukan paling lama 2 minggu setelah ditanam. Untuk pemupukan yang baik pada cabai ini adalah dengan menggunakan pupuk alam. Batasi penggunaan pupuk buatan terutama pupuk urea, karena penanaman cabai akan pekat terserang penyakit layu dan disarankan menggunakan pupuk buatan TSP dan KCI dengan dosis masing-masing 2,5 gram dan 5 gram per pohonnya. Hama yang sering menyerang cabai ini adalah kutu daun dan lalat buah, sedangkan penyakit yang menyerang biasanya penyakit busuk buah, busuk daun, dan busuk akar. Penyakit tersebut dapat ditanggulangi dengan fungisida seperti Kocide 77. Panen merupakan pekerjaan akhir yang dinanti-nantikan oleh penanamnya. Sebagai hasil jerih payahnya, dan panen pertama cabai katokon dilakukan setelah penanaman berumur 3-4 bulan setelah pindah tanam. Setelah panen yang pertama, maka panen tersebut dapat dilakukan setiap 3 kali sekali dan pemetikannya dapat berlangsung 8-10 bulan. Berdasarkan pengalaman, jumlah buah cabai katokon dapat mencapai 100-150 buah per pohon selama masa hidupnya, setara dengan 0,8-1,2 kg cabai. Jadi itu dia manfaat dari cabai dan cara penanaman buah cabai dari katokon. Jadi cabai katokon ini adalah cabai khasnya orang Toraja. Dan biasa juga disebut cabai karo.